Karena yang paling penting di dalam mengambil satu entry point itu saat ada kecenderungan, saat ada tren. Maka structure itu seperti ini. Ya, naik kita selalu perhatikan begini. Yang selalu kita perhatikan adalah swingnya. Swing high, ini swing high, ini swing low, ini swing low. Oke. Akan membahas berkaitan dengan market structure. Yang kedua nanti kita akan membahas berkaitan dengan support and resistance. Kemudian satu lagi yang tidak kalah penting adalah supply and demand ya. Mungkin di telinga teman-teman sudah tidak asing lagi, atau SND, kalau support resistance disingkat dengan SNR, supply and demand disingkat dengan SND ya, supply and demand. Dan ini nanti tolong diperhatikan karena ini berkaitan dengan cara kita membaca pergerakan. Kemudian perlu juga saya ingatkan buat teman-teman yang selama ini masih belum bisa maksimum ya, bukan karena analisanya tetapi mungkin jam terbang yang masih kurang ya. Sebelum masuk ke materi saya ingatkan dulu buat teman-teman yang mungkin baru ya. Yang baru tentunya masih banyak harus menyesuaikan. Ada yang mungkin belum difahami, belum disadari ya. Di dalam trading itu jangan mencari kepastian, jangan mencari analisa kita tepat. Tidak ada yang pasti dalam trading, tidak ada yang bisa membaca secara mutlak, kita bisa memahami kemana arahnya. Yang kita gunakan adalah probabilitasnya. Jadi pahami dulu mungkin di awal-awal, jadi fasenya untuk mencapai satu keberhasilan atau sukses trading. Sukses trading itu seperti apa? Yakni ketika kita sudah masuk dalam dunia trading, kita bisa menghasilkan omset yang bisa mengcover kebutuhan kita. Selama masih belum bisa, maka kita belum disebut dengan sukses trading sekalipun setiap hari bisa untung. Untungnya mungkin hanya buat rokok, mungkin hanya buat jajan dan sebagainya. Tetapi belum bisa mengcover kebutuhan kita, bahkan lebih. Apakah bisa? Banyak sekali di luar sana. Jadi jangan terkecoh dengan mungkin suara-suara di luar sana. Trading itu membuat kita bangkrut, membuat kita miskin dan sebagainya. Memang kalau kita tidak tahu ya bisa saja memang. Karena itu kita banyak belajar. Fase yang pertama nanti yang biasa kita alami adalah fase di mana kita sering barbar, di mana kita senang sekali. Ya, ini fase kita di awal-awal selalu begitu. Jadi kalau teman-teman nanti masih berada di fase ini, maka harus disadari. Biasanya fase ini fase kita banyak latihan demo, entry profit. Dan itu menjadi keyakinan yang luar biasa sehingga langsung dengan real account. Real account, mungkin teman-teman semuanya mengalami hal demikian, termasuk saya juga mengalami hal serupa. Dan itu pasti kita belajar di awal, kita bisa profit, belajar di awal, kita bisa profit. Bahkan di demo profit kita bisa berkali-kali lipat. Itulah yang membuat kita tambah yakin. Oh ternyata saya trading itu segampang ini, ternyata trading itu semudah ini. Begitu kita pakai real account, babak belur di sana. Profit,
rugi, profit, rugi, profit, rugi. Di total semuanya rugi. Mungkin ada yang belum sampai ke sana dan mungkin belum mencoba sama sekali, maka beruntung karena mungkin bisa diingatkan. Jadi fase ini selalu begitu di awal itu. Kalau kita masih seperti ini, berarti fase kita di sini masih jauh dari sini. Masih jauh dari sana. Fase berikutnya mulai belajar di sini. Kita mulai mengenal teori candlestick. Kita mulai mengenal indikator, mulai mengenal price action, mulai mengenal support resisten dan sebagainya. Mulai ditata di sana dengan lebih baik. Kemudian dari mulai belajar ini mencoba menerapkan lagi. Untung rugi, masih ada untung, tapi belum bisa mengcover. Kemudian banyak belajar lagi sampai bagaimana cara bisa lebih nyaman di dalam trading. Yang dipertimbangkan yang dalam pikirannya bukan lagi analisanya yang tepat, analisanya yang valid. Ketika entry buy tidak harus dia pergerakan itu harus naik. Tidak harus menunggu sampai dia betul-betul kuat naik. Dia bisa membaca, bisa menyadari ketika pergerakan itu sudah berubah, langsung ambil resiko. Sudah mulai menerapkan di sana, tetapi hasilnya masih kecil, masih belum bisa mengcover semua. Maka mengalami namanya fase nanti mencoba, yang akhirnya berani mengambil resiko. Ini yang paling penting. Berani mengambil resiko. Selama tidak berani mengambil resiko, maka selama itu pula perjalanan kita akan merangkak. Berani mengambil risiko itu seperti apa? Ya tentu bisa memperbesar lotnya. Dengan catatan pengalaman yang sudah ada dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan kita, untuk referensi kita, sehingga menjadi lebih baik. Seorang trader yang betul-betul berhasil, dia sudah berani mengambil risiko. Kapan dia memperbesar risiko, kapan harus memperkecil resiko. Ada kalanya diperbesar. Saat dimana kita memperbesar, bisa jadi mungkin di area range yang sudah maksimum. Sudah ada petunjuk di sana reversal, sudah ada tanda-tanda kuat di sana. Disitulah pentingnya kita memperbesar resiko. Bukan setiap saat diperbesar resikonya. Maka belajarlah untuk bersabar menunggu peluang itu. Selama kita tidak pernah mengambil resiko yang lebih besar, maka akan sulit kita berkembang. Silakan dibaca, silakan cari referensi pengalaman teman-teman di luar sana yang tradingnya sudah luar biasa, yang sudah maksimum bisa mengcover hari-hari. Maka yang mereka lakukan adalah bisa mengambil resiko yang lebih besar. Berapa resiko itu? Ya masing-masing bisa berbeda, bahkan bisa sampai 50%. Bahkan bisa 50%. Semua tergantung masing-masing kita. Kalau kita mungkin batasan kita hanya mampu 30, ya 30%. Dan kita tahu kapan kita harus menutup posisi itu, kapan kita masuk di posisi itu. Tidak serampangan, termasuk kita mengetahui kapan jadwal berita. Kalau tidak berani mengambil resiko, maka yang terjadi kita profit satu kali habis. Sekian banyak profit kita kumpulkan, hanya satu kali salah bisa habis. Itu artinya masih belum bisa manajemen dengan baik. Jadi bukan berarti resiko besar tidak boleh. Boleh memang harus berani mengambil resiko. Tentu dengan banyak catatan ya. Satu, minimal modal sudah balik. Modal sudah kembali. Misal modal 1 juta atau modal $1.000. Sudah dapat untung dari kecil, mungkin dari awalnya memang pergerakan kita kecil, dapat untungnya kecil-kecil, terkumpul $1.000 atau kembali modal. Mungkin kita belum yakin, tambah lagi, kecil tidak masalah, yang penting
kembali modal dulu. Kembali dapat keuntungan yang sama dengan modalnya. Sehingga modal menjadi 3 kalinya. Nah, dari situlah nanti kita bisa mulai mengambil risiko yang lebih. Ketenangan seorang trader itu adalah uang yang kita pakai itu sudah siap kita resikokan. Kalau kita menggunakan uang yang panas, uang yang pinjaman, yang bunganya mungkin ditunggu, maka akan sulit untuk berkembang kita. Psikologinya akan terganggu. Dari mencoba dengan resiko yang lebih ini, maka nanti yang terbentuk adalah mental. Maka yang terbentuk adalah mental. Sebenarnya disinilah kuncinya. Seorang trader itu butuh mental yang kuat, persiapan lahir dan batin, baik menghadapi floating maupun profitnya. Sudah siap semuanya, sehingga disebut dengan menari di atas market. Kondisi pasar turun kita bisa mengikuti, kondisi pasar naik bisa mengikuti. Dan itu bisa. Banyak sekali yang sudah bisa seperti ini. Mungkin teman-teman masih berada di fase jatuh bangunnya, ya tidak masalah ya. Ada fase yang namanya recovery, ada fase namanya koreksi, ada fase namanya introspeksi. Sejauh mana kemampuan kita asah terus-menerus. Dari mengasah itulah nanti kita banyak belajar. Bukan nunggu nanti sinyalnya naik, ambil posisi buy di situ, TP sekian, SS sekian, bukan di situ. Maka saya ajarkan malam hari ini bagaimana yang paling potensial membaca pasar dan entry-nya di mana, resikonya di mana. Oke, kita lanjut di materinya. Sekali lagi saya awali dari materi yang pertama. Ini yang banyak harus diperhatikan berkaitan dengan market structure atau struktur market. Sebenarnya di awal kemarin-kemarin atau dulu-dulunya kita sudah sering sampaikan, sudah sering menyampaikan namanya struktur ya, di mana struktur ini sebenarnya adalah rangkaian dari candle yang membentuk satu pola. Pola itu bisa nanti baris naik, baris turun atau datar. Mungkin di terakhir ini kita di banyak sekali di media sosial dimunculkan adanya teori-teori analisa. Mungkin ada yang mendengar namanya BOS, ada yang mendengar namanya COC ya. Ya, mungkin di luaran sana ada yang kadang begini ya. Ada istilah-istilah BOS, ada istilah-istilah COC di sana. Silakan dibuka di berbagai media sosial. Yang terakhir ini lagi marak namanya SMC, Smart Money Concept. Yang sekarang lagi marak di mana-mana ada Smart Money Concept, di mana materinya ada BOS, ada COC. Apa ini sebenarnya? Ya, kalau saya boleh jabarkan, ini adalah price action yang biasa kita sampaikan di awal. Ini adalah membaca pergerakan pasar dengan melihat candlestick, melihat strukturnya di sana. Hanya dikemas dengan bahasa yang lain. Dikemas dengan bahasa yang lain ya. BOS itu singkatan dari break of structure. Break of structure. BOS itu singkatan dari break of structure. Kemudian ada COC. Ini singkatan dari change of character. Change of character. Yang pertama break of
structure ini ya biasa kita sebut dengan breakout gitu ya. Nanti kita akan coba bahas ya. Yang sebenarnya yang awal dari dulu sudah kita sampaikan. Mungkin teman-teman yang sudah ahli dalam price action tidak asing begini. Tapi bagi teman-teman yang baru, yang belum memahami, tentu ini ada istilah baru begini, terkadang kita penasaran ya. Nanti kita akan coba bahas dan jabarkan. Ada break of structure. Ya, breakout dari struktur pasarnya. Ada change of karakter, ini artinya ada reversal, pergantian karakter, pergantian tren dari turun menjadi naik, dari naik menjadi turun. Bagaimana membacanya? Nah, kita awali dari dulu, dari awal namanya market structure tadi ya. Nanti akan ketemu, sebenarnya sama saja ya, hanya sekali lagi hanya istilah yang baru yang dikemas dalam bahasa yang baru, tetapi sebenarnya price action yang dulu di awal sudah sering kita sampaikan ya. Nah, kita kembali ke market structure tadi ya. Kita memahami dulu bagaimana market structure itu terbentuk. Di kita dulu sering menyampaikan ada namanya baris candle, ada baris naik, ada baris turun, ada datar ya, ada baris naik, baris turun, dan datar. Artinya ada tren naik, tren turun, dan sideways. Sama halnya dengan market structure. Market structure ini struktur market yang kita lihat, yang intinya nanti akan membentuk satu arah. Kemana arahnya? Yang pertama, tren naik itu selalu diawali dari dua puncak, dua lembah. Oke, kita coba dari bawah. Naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, turun lagi. Nah, market structure itu kalau di bahasa kerennya, ada bahasa tradingnya, ini adalah harga tinggi atau swing high-nya, atau biasa disebut dengan higher high. Yang ini karena dia meninggi, yang rendah ini meninggi ya, ini dari yang di bawah atau swing low-nya menjadi lebih tinggi, maka disebut dengan higher low. Nah, yang di atas ada higher high, kemudian ada higher low. Oke, maaf ya, ini kita terima kasih sudah mengingatkan ya teman-teman. Mungkin tadi saya terlalu asik menjelaskan, mohon maaf sampai belum ada perubahan layar di sana ya. Oke, karena masih belum memulai, kita awali dulu dari yang awal ya. Mungkin sudah banyak kita bahas sebenarnya. Setidaknya mengingatkan kembali ya, bahwa struktur market itu kita mengarah mencari di mana nanti kecenderungannya. Karena yang paling penting di dalam mengambil satu entry point itu saat ada kecenderungan, saat ada tren. Maka structure itu seperti ini. Ya, naik, kita selalu perhatikan begini. Yang selalu kita perhatikan adalah swingnya. Swing high, ini swing high, ini swing low, ini swing low. Oke. Swing high yang makin meninggi itu arahnya berarti menuju ke atas. Swing low yang menuju ke atas berarti menuju ke atas. Jadi minimal ketika tren itu terbentuk adalah dua puncak dan dua lembah. Kalau kita menggunakan bahasa trading, yang di atas ini namanya higher high. Ya, yang di bawah ini adalah higher
low ya. Mungkin kalau teman-teman yang awam tidak terlalu memahami, maka saya tidak pernah menggunakan bahasa yang tidak banyak dimengerti teman-teman yang awam, karena kita rata-rata yang banyak belajar di kita adalah orang-orang yang betul-betul awam. Jadi intinya di dalam trading itu kita mampu membaca secara logis, kemudian menempatkan titik entry, profit, selesai. Ya, kita bukan akan jadi seorang instruktur atau mentor yang bisa menjelaskan dengan detail dengan bahasanya, tetapi karena rata-rata yang belajar itu adalah teman-teman yang usianya juga lanjut, yang pengennya ada kemudahan, maka saya gunakan yang lebih sederhana. Saya tidak menggunakan higher high dan lower high atau higher low. Saya cukup menggunakan puncak tingginya dan rendahnya, yang biasa bisa gampang dicerna dengan baik ya. Perhatikan saja dari puncak-puncaknya. Puncak-puncaknya ini kalau menuju ke atas berarti kecenderungan bergerak naik. Maka ini structure ini terbentuk, dia akan mulai tren naik. Kemudian kalau tren turun bagaimana? Sama, hanya tren naik. Tren turun itu ketika swing high-nya itu menuju ke bawah. Kemudian swing low-nya juga lebih merendah. Yang pertama, karena ini tren turun, maka dia harus menembus supportnya. Harus lebih rendah dari supportnya, kemudian resisten harus lebih rendah. Ini supportnya lebih rendah, resisten lebih rendah. Maka ini adalah tren turun. Secara struktur ini mengarah ke bawah. Jadi orientasinya kalau sudah ketemu begini berarti orientasinya ke bawah. Maka kalau kita hubungkan dengan tadi namanya BOS atau break of structure, atau tadi ada namanya shock atau change of character, itu nanti berkaitan dengan tren seperti ini. Jadi kalau kita lihat di marketnya itu seperti apa, kita akan lihat seperti ini. Perhatikan ketika dia turun, kemudian naik, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi. Yang selalu menjadi perhatian kita, perhatikan di ujung atas atau swing high dan swing low-nya. Ini swing high-nya. Dari dia kecenderungan turun, kemudian ada pergerakan ke atas. Kemudian setelah itu turun, break di level supportnya, membentuk support yang baru. Jadi support di sini membentuk support yang baru, resisten di atas membentuk resisten yang baru. Dua puncak, dua lembah, ini adalah tren karena menuju ke bawah semuanya, baik yang swing high-nya maupun swing low-nya menuju ke bawah, maka ada kecenderungan dia akan turun. Ada kecenderungan turun. Sehingga kapan kita mengambilnya? Saat dua puncak, dua lembah terpenuhi dan sudah ada trigger di sana. Apa triggernya? Kita kembali ke karakter, kita kembali ke pola yang dulu kita ajarkan ya. Ciri-ciri pembalikan itu setidaknya ada loss momentum, atau mungkin rejeksi, atau mungkin perubahan warna. Berlaku juga ketika ada structure yang menuju ke bawah, kemudian dia mulai loss momentum, mulai ada pengurangan kekuatan, volumenya mulai berkurang, kemudian mulai ada perubahan warna di sana. Maka ini bisa jadi akan kembali lanjut turun. Jadi trennya masih turun, fokus kita ke sell bukan buy, walaupun ini seolah-olah naik. Kenapa kita tidak mengambil posisi buy? Karena tidak terbentuk swing yang baru yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kalaupun ini mungkin hanya bergerak naik sampai di sini, ini pun masih berada di area retracement namanya. Jadi saat dia sudah merubah dari swing sebelumnya,
swing high di sini, baru inilah namanya COC ya, change of character. Ada perubahan tren dari naik dari turun menjadi naik. Selama dia masih berada di bawah, di kecenderungan turun, maka ini masih akan bergerak turun. Sehingga kalau seperti ini, entry kita itu di mana? Setelah trigger ini muncul, baru kita entry. Trigger ini munculnya bagaimana? Kembali ke karakter, kembali ke dulu materinya ya. Ciri-ciri market reversal itu apa? Kita sudah bahas di sana ya. Mungkin nanti bisa dilihat lagi videonya ya. Setidaknya ada loss momentum, kemudian ada konfirmasi perubahan warna, atau perubahan warna itu setidaknya setengah dari body sebelumnya. Sehingga kalau seperti ini entry di mana? Entry-nya di mana? Ini titik entry namanya. Entry point-nya di sini. Exit-nya di mana? Karena di sana ada level di atasnya, maka taruh di atasnya. Exit-nya taruh di atasnya, TP-nya bisa letakkan di dalam swing di bawah. Ini adalah target yang paling dekat. Sehingga kalaupun nanti entry sekitar mungkin 400, resikonya 300. Dari sisi risk and reward ratio masih baik ya. Ya lebih dari setengah, lebih dari 1 ya. Atau mungkin kita bisa menempatkan di level yang disentuh di sini. Boleh saja di sini. Kita bisa hitung target kita, misalkan target kita 500 ya, 500 ya, taruh di 500. Kemudian resikonya taruh di atas levelnya. Perkecil resiko, satu saat kita akan kembali dengan resiko yang lebih besar. Resiko yang kecil ketika kita ambil dengan reward yang besar tentu membuat kita menjadi lebih baik, menjadi trading kita menjadi lebih sehat. Oke, ini contohnya dari market structure ya, biar kita nanti juga bisa menganalisa sendiri ya. Intinya di dalam market structure itu adalah di mana dari swingnya itu menuju satu arah. Bagaimana ketika seperti ini? Naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Apakah ini trennya masih naik? Iya, masih naik. Selama dia belum bisa menembus break di levelnya yang lebih kuat atau mayor levelnya, maka ini masih arahnya ke atas. Bahkan hampir tiap hari kita buatkan garis-garis bantu seperti ini. Nanti kalau sudah break seperti ini, dia akan membentuk swing yang baru, sehingga di sini ada swing high, swing low-nya, swing low-nya. Ini menjadi tren yang baru. Nanti akan kembali turun lagi. Akan berbeda ketika dia bergerak naik. Ya, apakah ini akan break? Belum, masih walaupun dia break di sini, tapi mayor levelnya belum dilewati. Mayor level yang besar belum dilewati, sehingga masih belum berubah trennya. Oke, ini adalah market structure ya. Sekarang kita hubungkan dengan BOS dan COC tadi ya. Ya, minimal teman-teman tahulah ada istilah-istilah BOS dan COC biar enggak nanti asing ya. Walaupun sebenarnya sekali lagi hanya price action yang dikemas dengan bahasa yang baru, dengan bahasa sendiri ya. Oke, kita coba membuat ilustrasinya dengan tadi yang namanya smart money concept. Smart money concept tadi. Intinya kita mempelajari market structure saja. Saya contohkan begini ya, misalkan dari awal dia bergeraknya turun, mulai bergerak turun. Oke, mulai bergerak turun. Ini ada puncaknya, ini swing high-nya, ini swing low-nya. Ini swing low-nya. Kemudian kalau kita lihat ini break di sana. Ya, ini break di sana.
membentuk satu support yang baru, kemudian bergerak lagi membentuk dari awal nih menembus atau break support, kemudian membentuk support baru, kemudian ada koreksi, kemudian break support yang baru. Maka inilah yang disebut dengan break of structure ya, break of structure. Jadi ketika sudah lewat dari struktur yang menuju ke atas atau ke bawah ini, dia break di sana, maka ini disebut dengan BOS, break of structure. Dari sisi tren, dari sisi kecenderungan, dari sisi swing high dan swing low-nya itu masih menuju ke satu arah. Masih berada di bawah, selalu menuju ke bawah. Termasuk ketika dia naik. Nah, ini adalah break of structure. Mungkin kita tidak tahu istilahnya, tidak masalah, tidak terlalu penting. Yang paling penting kita tahu secara konsepnya bahwa secara struktur ini adalah tren naik. Perhatikan dari high-nya, perhatikan dari high-nya, dari low-nya menuju ke atas. Selama belum di break, sekalipun dia seperti ini belum menjamin dia akan turun karena masih belum break di level yang besarnya. Karena secara struktur ini masih berada di atas. Ini bisa kembali naik lagi. Maka perlu kita tahu namanya retracement yang biasa kita sampaikan. Retracement itu kita ukur dari kecenderungan ini, kemudian nanti akan ketemu di sana ada 50%, di situ ada 61,8% ya kalau tidak salah. Harus tahu di sana ya. Saya contohkan begini. Ada satu saat nanti ketemu dengan break tetapi masih berada di area retracement ya. Jadi kalau misalkan dia tren begini. Ini secara struktur mengarah ke bawah tadi, saya contohkan saja. Nah, dari sisi low-nya masih belum di break ya, dari sisi high-nya belum di break ke atas. Ini masih di bawah terus. Kapan nanti terjadi break of structure ya? Nah, seperti ini misalkan ini ada level datar ya. Kemudian ini break di level dekatnya. Ini membentuk level yang baru yang dekat di sini ya, misalkan begini. Setelah itu dia kembali turun. Setelah itu break di atas. Apakah ini disebut dengan break of structure? Belum, masih jauh. Masih jauh. Ini koreksi. Jadi kalau kita ukur dari sini ke sini, ini masih berada di area retracement, masih jauh sekali ya. Bahkan nanti dia konsolidasi bisa naik turun sampai betul-betul dia break jauh lebih kuat ke atas. Sampai di sini pun masih belum kuat. Tetapi tentu kita bisa melihat secara lebih kecil atau mikronya, kita bisa lebih lihat ketika dia sudah terbentuk begini ya, dia sudah mulai melemah. Kemudian ini sudah mulai bergerak naik. Perhatikan nanti kapan terbentuk support resisten baru. Kapan nanti akan terbentuk swing high, swing low yang baru. Nah, ini kita lihat dari sini turun ini tidak lebih rendah dari level di sini ya, support yang sebelah kiri atau swingnya. Jadi dari sisi swing ini menuju ke atas. Perhatikan dari swing menuju ke atas, tetapi sampai di sini masih belum break. Masih belum break ya. Hanya saja dari sisi low-nya sudah mulai bergerak naik. Kita akan cari high-nya yang nanti mulai bergerak naik. Dari sisi high-nya kita lihat yang akan bergerak naik. Dari sisi low-nya sudah mulai menuju ke atas.
Nah, sekarang dari sisi high-nya kalau kita lihat dari sini ini sudah lebih tinggi ya, sudah lebih tinggi. Kemudian dia ada koreksi. Setidaknya market structure itu sudah mulai akan terbentuk yang baru. Tetapi belum break of structure, belum break. Kenapa? Karena di sini masih ada yang lebih, ada level yang di atasnya yang belum dilewati. Break itu ketika dia sudah melewati di sini. Kenapa? Karena ini sudah terbentuk dua puncak dan dua lembah. Dua puncak dan dua lembah, dia break levelnya. Maka ini disebut dengan BOS atau break of structure. Yang di sini berarti kecenderungannya akan bergerak naik ya. Artinya kita bisa manfaatkan untuk entry point di sana ya. Targetnya di mana? Kita ngambil yang terdekat. Kita ngambil yang terdekat dulu ya. Selalu saya sampaikan dari materi-materi kita, yang paling penting untuk target itu cari level yang terdekat. Karena itu akan menyentuh lagi di sana. Bagaimana kalau targetnya tidak memenuhi syarat dari sistem trading kita? Ya tidak usah ikut. Kalau kita hitung di awal ini sebelum terbentuk pun kita bisa menghitung dulu dari sini entry-nya, kemudian sampai di sana kira-kira sekitar 400. 400 cukup enggak? Kalau enggak cukup enggak usah entry ya. Karena di sini cukup beresiko atau berpeluang memantul. Dari sisi kecenderungan ini kalau kita tarik tadi dengan menggunakan Fibonacci, ini juga masih berada di wilayah Fibonacci retracement yang besar. Masih berada di situ ya. Sehingga target kita di area retracement ini masih logis dan masuk akal ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi pemahaman kita, satu, market structure itu mengarahkan pandangan kita ke arah tren, ke arah kecenderungan. Sekalipun ini belum disebut sebagai shock atau change of character. Karena masih berada, swingnya masih berada di bawah dari swing yang utama di sini. Change of character itu ketika nanti sudah dia break yang utama ya, sudah break yang utama ya, mungkin dia naik kemudian turun lagi, kemudian dia break lagi yang utama ya. Nah ini bisa disebut dengan change of character atau shock gitu ya. Tetapi walaupun belum berubah arah secara tren besar, kita akan bisa memanfaatkan peluang-peluang kecil di sini. Kita bisa memanfaatkan peluang-peluang dari bosnya. Ya, setidaknya kita bisa mendapatkan peluang yang punya potensi lebih tinggi. Kemudian ketika dia terbalik, dia mulai berbalik, jangan terkecoh dulu ketika dia sudah mulai merah ya. Jangan terkecoh dulu ketika dia sudah mulai merah, karena secara struktur ini masih belum break di levelnya ya. Secara struktur ini masih berada di tren naik ya. Tren yang terdekat ini masih naik. Nanti kita akan lihat setelah dia ada pergerakan yang kuat ke bawah, maka kita akan amati apakah dia akan koreksi. Kalau dia koreksi, nanti akan terbentuk misalnya swingnya di bawah seperti ini, kemudian ada koreksi lagi, maka kita bisa memanfaatkan dari break yang terdekatnya. Minimal kita bisa mengikuti arah tren yang terdekatnya. Sekalipun belum break dari level utama di sini, tetapi kita bisa manfaatkan peluang-peluang setelah koreksi.